Kita lanjutkan kembali di sesi yang keberapa. Masih tetap di channel Kimia SMKN 1 Kawali. Jangan lupa subscribe-nya ditunggu. Ya, jadi jangan lupa ya di subscribe-nya channel Kimia SMKN 1 Kawali. Ya, yang belum subscribe silakan ya, gratis, nggak bayar. Biar rame gitu ya, biar rame aja. Kita lanjutkan, yaitu mengenai klasifikasi materi. Ya. Jadi klasifikasi materi itu ada 3 macam ya. Ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Kita bahas unsur. Ya. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi secara kimia menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana. Jadi tidak dapat diuraikannya secara kimia. Itu mengenai unsur. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana dari materi. Nah, tadi kemarin ada materi di sini ya. Sifat materi ya. Jadi unsur adalah zat tunggal. Contohnya adalah, mungkin kalian di SMP sudah mengenal. Ini yang disebut unsur kimia ya. Yang disebut unsur kimia karena ada di pelajaran kimia. H itu adalah hidrogen, C adalah karbon, N adalah nitrogen, P adalah fosfor, Fe adalah besi, Au adalah emas, Mg adalah magnesium. Ya, nanti dibahas lagi di session selanjutnya. Unsur yang dikenal sampai saat ini jumlahnya adalah 118. 94 unsur yang ada di alam dan sisanya adalah buatan. Jadi unsur itu bisa dibuat ya. Jumlah unsur oksigen di alam itu terbanyak. Jadi oksigen yang paling banyak yaitu 21% di udara. 90% di air. 50% dalam kulit bumi dan 60% dalam tubuh manusia. Itu jumlah unsur oksigen. Kita lanjutkan mengenai senyawa. Jadi kalau mendengar kata senyawa sekarang, senyawa terbentuk oleh perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Nah, jadi unsur-unsur yang ini berikatan ya, bergabung. Maka penggabungan antara H dengan C, C dengan N dan selanjutnya itu disebutnya adalah senyawa. Sifat satu senyawa berbeda dengan sifat unsur penyusunnya. Contoh senyawa ya, yaitu senyawa CO2. Ada yang kenal CO2? Itu ini disebut rumus senyawa. Yaitu terdiri dari C dan O. Jika C dan O berikatan menjadi CO2, itu maka disebut senyawa. Jadi asalnya adalah unsur C, adalah unsur O. Bersatu itu namanya adalah senyawa. Contoh lagi adalah H2O. H2O ini adalah air atau air. Itu terdiri dari H dan O. H itu adalah hidrogen, O itu adalah oksigen. Contoh yang ketiga adalah NaCl atau disebut senyawanya adalah natrium klorida. Uyah. Tahu uyah? Ya, di bumbu dapur yang rasanya asin itu adalah uyah. Itu memiliki rumus NaCl. Berhubung terdiri dari Na dan Cl, maka ini disebut senyawa. Selanjutnya, klasifikasi yang ketiga itu disebutnya adalah campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas 2 atau lebih zat, dan masih mempunyai sifat asalnya. Ini mah campuran, mau senyawa dengan senyawa, mau unsur dengan unsur, tapi masih mempunyai sifat asalnya, hanya bercampur. Contoh adalah larutan garam. Contoh berarti ada air, kalau larutan itu berarti ada air dan
garam. Contoh air lumpur, contoh santan. Yang seperti itu adalah campuran. Kita lanjutkan. Antara senyawa dan campuran itu ada beberapa perbedaan ya. Jadi karena terdiri dari, kalau tadi lihat lagi, kalau senyawa itu terdiri dari unsur, atau untuk membedakannya itu ada perbedaannya. Kalau senyawa, cara pembuatannya merupakan peristiwa kimia atau reaksi kimia yang tadi di perubahan kimia. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Nah, sekarang ini peristiwa kimia, reaksi kimia, maka yang terbentuk adalah senyawa. Sedangkan kalau campuran itu terbentuk atau cara pembuatannya itu hanya berupa peristiwa fisika atau sifat fisika. Perbedaan yang kedua antara senyawa dan campuran, perbandingan massa zat pembentuknya senyawa itu harus tetap dan tertentu. Jadi perbandingannya itu selalu tetap dan tertentu. Sedangkan kalau campuran, perbandingan massa zat pembentuknya itu dapat berubah-ubah. Jadi sekemauan kita, kan? Contohnya mau mencampurkan air dengan pasir, bebas, gitu kan, tidak ada aturannya. Yang ketiga, sifat partikel-partikel pembentuknya senyawa. Dalam senyawa itu tidak ada lagi, gitu kan. Jadi kalau H dengan O bergabung tadi menjadi H2O menjadi air, itu maka sifat hidrogen dan oksigennya tidak ada lagi. Maka yang terbentuk adalah sifat yang baru, yaitu air. Sifat partikel pembentuknya itu masih ada, ya. Jadi kalau misalkan tadi air dan pasir, ya tetap air, sifat airnya ada, sifat pasirnya ada. Selanjutnya yang keempat, terakhir, partikel-partikel pembentuk senyawa itu sukar dipisahkan lagi. Jadi dalam senyawa itu misalkan air itu tadi dari H dan O. Nah, untuk memisahkan H dan O-nya itu sulit dipisahkannya. Ya, itu harus menggunakan reaksi kimia lagi, kan. Sedangkan pada campuran, partikel-partikelnya itu mudah diuraikan lagi, tertutup. Ya, itu mengenai senyawa campuran. Ya, itu perbedaannya. Jadi harus dipahami perbedaannya, nanti mana senyawa, mana campuran. Ya, itu mengenai klasifikasi materi. Nah, sampai di sini pada kesempatan kali ini kita nanti ada session terakhir ya untuk bab 1 ini. Ya, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.